kusala, satu perbuatan baik yang maha. Jadi tidak bisa perbuatan baik yang seadanya, ya. Perbuatan baik yang seadanya itu dikatakan dalam Abhidhamma disebut UPK Santirana Kusala Cita, kesadaran kusala wipaka cita, ada wipakanya. Jadi suatu kesadaran akibat dari yang UPK yang cuma bersifat seadanya, ya, seadanya, atau UPK itu sedikit, kusalanya sedikit. Kenapa bisa sedikit? Kenapa bisa maha? Kuncinya terletak kalau mahawipaka itu bersekutu dengan pengetahuan, bersekutu dengan wisdom dalam bahasa Inggris, kebijaksanaan. Ada nyana sampayuta, ada sekutu pengetahuan, ada pengertian benar. Itu. Sedangkan UPK Santirana Kusala Wipaka Cita itu kebaikan yang tidak diikuti dengan wisdom. Ada kebaikan yang tidak diikuti dengan kebijaksanaan, ada. Jadi begitu. Jadi kebaikan juga ada dua. Bagaimana munculnya kebaikan yang diikuti dengan kebijaksanaan atau pengetahuan adalah apabila hadir pengertian benar. Pengertian benar di sini dimaksud adalah pengertian yang bersumber kepada 4 kesunyatan benar dan jalan utama beruas ke 8. Ya, oleh karena itu khotbah Sang Buddha yang pertama itu bukan khotbah yang lain-lain, tetapi khotbah pertama itu Dhammacakkappavattana Sutta itu membahas secara mendetail mengenai 4 kesunyataan dan jalan utama beruas ke 8. Ya, sehingga dengan mengkhotbah inilah kemudian pondanya salah satu dari 5 pertapa itu terbuka mata batinnya, ya, terbuka, timbul kebijaksanaan. Ya, hanya khotbah ini. Jadi khotbah pertama itu merupakan khotbah yang penting, karena semua perbuatan baik harus berdasarkan kepada 4 kesunyataan dan jalan utama beruas ke 8, baru muncul mahakusala. Ya, tanpa bersumber atau berpusat kepada itu tidak bisa. Ya, baru muncul mahakusala. Mahakusala itu akan menimbulkan mahawipaka. Ya. Baru khotbah kedua itu Sang Buddha babarkan Anatta Lakkhana Sutta, khotbah tentang tanpa aku. Itu yang berikutnya. Kenapa tanpa aku? Karena dalam khotbah pertama masih ada tersisa kesombongan mengenai aku, jadi belum sempurna. Disempurnakan dengan Anatta Lakkhana Sutta. Kemudian para biku itu memiliki pengetahuan kesuciannya meningkat, ya, dengan memahami Anatta Lakkhana Sutta. Nah, tadi Sukar disebutkan lahir sebagai manusia. Bahkan di dalam beberapa komentar disebutkan bahwa manusia itu dalam banyak kelahiran itu banyak singgahnya itu di alam-alam apa ya. Jadi banyak terlahirnya di alam-alam apa ya, bukan di alam-alam bahagia. Saking seringnya terlahir di alam-alam menyedihkan, maka alam-alam menyedihkan itu seolah-olah menjadi rumah yang abadi. Kita sering sekali mampir ke sana. Sedangkan untuk ke alam bahagia itu cuma sekali, 2 kali, agak jarang. Oleh karena itu Sang Buddha mengatakan orang yang dapat merealisasi kesucian, orang yang terlahir di alam bahagia, perbandingannya amat jauh dibandingkan dengan yang tidak merealisasi kesucian
yang terlahir di alam benda. Perumpamaan debu di dalam kuku dan debu di bumi ini Sang Buddha sudah berikan kepada para biku. Mana yang lebih banyak? Debu di kuku atau debu di bumi? Debu di bumi. Ya, seperti itu perbandingan. Jadi seperti itu kecenderungan manusia untuk terseret kepada nafsu, kecenderungan manusia untuk bodoh batinnya, kecenderungan manusia untuk serakah itu lebih mendominasi. Karena itu tidak mudah untuk kita kemudian memahami dhamma ini dalam kehidupan ini. Ya, bertemu dengan ajaran benar itu sudah sukar. Sudah bertemu, memahaminya lebih sukar lagi. Iya kan? Nah, tapi kita tidak usah berkecil hati, karena kalau kita membentuk kebiasaan untuk sering mendengar dhamma, membentuk kebiasaan untuk baik untuk bermeditasi, membentuk kebiasaan untuk berdana dan membentuk kebiasaan untuk melaksanakan sila, maka itu sudah merupakan dasar kebaikan untuk meningkat kepada kebaikan yang lebih tinggi lagi. Ya. Oleh karena itu dinamakan dasa punya kiryawatu. Ada 10 dasar orang berbuat baik. Pertama tentu dana, kedua sila, kemoralan, kemudian bawana, apacayana. Ya. Apacayana ini kerendahan hati, wiyawaca, melayani. Kemudian patidana, patidana seperti yang dilakukan kemarin itu juga dasar perbuatan baik. Ya, patanu modana, bersimpati ya, terhadap kebaikan yang dilakukan baik orang lain dan seterusnya. Kemudian dhamma sawana, mendengarkan dhamma, nah itu juga dasar. Kalau orang tidak mendengarkan dhamma, tidak akan timbul pengetahuan. Tidak mungkin orang bisa menemukan dhamma tanpa mendengar, tanpa membaca. Tidak mungkin. Oleh karena itu, tahapan mengetahui, mengerti dhamma, mendengar dhamma itu penting. Ya, dalam 3 tahap, maka tahap pertama ini disebut sacanya, pengetahuan akan pengertian. Itu penting, karena kalau tidak mengerti, tidak tahu, kita tidak bisa melaksanakan. Nah, Romo nggak usah ke wihara, nggak usah belajar dhamma, berbuat baik saja cukup. Ya, pertanyaannya kan sering begitu umat awam di luar ya. Nah, cuma caranya berbuat baik bagaimana? Begitu, ya. Jadi tidak, ya bisa tadi dalam Abhidhamma kan disebutkan UPK, ada UPK Santirana Kusala Vipakacita. Ada perbuatan baik yang hanya UPK saja, tidak maha kusala. Tapi kalau orang cuma puas dengan melaksanakan kebaikan UPK Santirana Kusala Vipakacita, maka kalau dia terlahir sebagai alam dewa, maka dewa tingkat rendah. Tidak bisa dewa tingkat yang lebih tinggi, tawatingsa atau apa. Yang dewa-dewa Catu Maharajika. Kalau dia terlahir sebagai manusia, maka dia lahir manusia yang tidak pintar, bodoh, ada kecacatan, baik cacat dari inderanya, mata, telinga dan seterusnya, idiot dan seterusnya, sukar memahami dhamma. Ini akibat-akibat dari orang yang tidak mengembangkan pengetahuan, tidak mengembangkan kebijaksanaan. Ya, oke. Nah, dilihat dari penggolongannya manusia itu, ya kita sudah terlahir sebagai manusia, adalah kesempatannya adalah kesempatan yang emas, ya kesempatan baik.
Apabila ini terlewatkan, tadi saya sudah sebutkan bahwa kebanyakan kita terlahir di alam rendah. Kalau ini dilewatkan, bahaya. Makanya Sang Buddha bilang harus selalu waspada, jaga, jangan lengah. Nah, ada 4 golongan orang dilihat daripada karakternya. Ya. Golongan pertama adalah orang yang terlahir dari keadaan gelap menuju gelap. Artinya apa? Jadi kalau dalam bahasa Pali ini disebut tamo tama parayana. Ya, tamo itu gelap. Tamo ke tama, gelap juga. Nah, ini artinya orang itu lahir dengan kondisi hidup, lahir sudah miskin. Ya, hidupnya susah, mau makan aja susah. Kemudian ada cacat, sering sakit. Pokoknya kondisi-kondisi sulit. Ya. Gitu. Ada nggak yang kondisi-kondisi sulit kita lihat di dunia ini? Ada kan kondisi sulit? Sulit amat orang ini hidup, gitu ya. Nah, orang ini sudah keadaannya sulit, kemudian dia tidak berbuat kebaikan, membunuh, itu paling dasar kan? Tidak mencuri, yang ketiga tidak asusila, itu melalui jasmani. Kemudian orang ini tidak melakukan perbuatan baik melalui ucapan. Apa perbuatan baik melalui ucapan yang tidak dilakukan? Yaitu berkata bohong, kemudian memfitnah, ya, menggosip, bergunjing, nah, seperti itu. Berkata kasar, ya. Dalam bahasa Pali disebut musawada, sampapalapa, pisunawaca, parusawaca. Parusawaca itu berarti berkata kasar. Ya. Yang ketiga, saluran ketiga itu adalah pikiran. Ya. Pikiran yang serakah, pikiran yang kejam, dan pikiran yang keliru, mujaditi. Serakah, bengis, kejam, dan pikiran yang keliru atau mujaditi. Ya. Nah, ketiga saluran ini tidak bisa dikendalikan, tidak bisa digunakan untuk perbuatan baik, sehingga pada saat jasmaninya hancur, tubuhnya hancur, orang ini lari ke gelap. Gelap itu ke alam-alam apa ya? Itu jenis orang pertama. Lalu jenis orang kedua, adalah tamo joti parayana. Ya, walaupun orang itu lahir dengan kondisi yang sulit, ya, miskin, susah cari makan, ya, hidupnya terlunta-lunta, ada kecacatan dalam tubuhnya, sering sakit dan seterusnya. Tetapi orang itu berusaha untuk berbuat kebaikan melalui tadi jasmani, ucapan, pikiran. Maka walaupun orang itu awalnya gelap, ya, karena dia berusaha untuk berbuat kebaikan, maka dia bisa lahir di alam-alam bahagia. Nah, kalau melihat proses ini, jadi yang terpenting yang mana? Di proses kehidupannya kan? Betul tidak? Bukan dilihat apakah dia lahir kaya, apakah dia lahir
miskin dan seterusnya. Tetapi proses kehidupannya bagaimana dia melakukannya. Bukan dilihat dari kayanya atau miskinnya atau mudahnya atau sukarnya. Makanya waktu saya bicara 4 sampati pada khotbah yang lalu, bulan yang lalu kalau nggak salah. Nah itu kan ada gati sampati. Ya, kelahiran kita sudah baik, berkah kelahiran kita. Berkah jadi apa? Lahir jadi manusia. Kemudian upadi sampati, memiliki kelengkapan fisik sempurna. Kemudian kala sampati, memiliki berkah, bisa mendengar dhamma di negara yang aman. Tepatkan waktunya, benar gak? Tetapi payoga sampatinya tidak dimanfaatkan. Payoga itu apa? Usaha, keinginan, keuletan, semangat untuk mengembangkan kebajikan tidak dimanfaatkan. Makanya dari 4 sampati sebenarnya yang paling penting, walaupun semuanya menunjang ya untuk itu, tapi yang paling memegang peranan itu adalah payoga sampati. Usaha, semangat untuk belajar, semangat untuk praktek, ketekunan untuk praktek dan seterusnya. Itu yang memegang peranan. Jadi tadi kalau gelap bisa menuju terang. Sebaliknya ada terang menuju gelap. Sudah dilahirkan kaya raya, sudah mudah. Sebenarnya kalau orang kaya itu kan gampang untuk berbuat kebaikan, betul tidak? Gampang sebenarnya, karena dengan kekayaannya dia mudah untuk berdana, mudah untuk bangun wihara. Mau apa para biku, ayo butuhan apa, ayo gampang disupport. Kalau orang miskin kan, yang hidupnya teratur, hari ini makan, besok enggak, besoknya lagi makan, besoknya lagi enggak, iya kan? Kadang, aduh berdana hari ini, besok bisa makan enggak? Iya kan? Kepengen berdana untuk wihara, kebetulan ada ngebangun apa gitu. Menurut Dhamma ini karmanya bagus kalau bisa ikut berdana. Tapi kan sulit orang miskin, ya kan? Walaupun bukan itu halangannya ya. Jadi kalau berdana memang melihat dari cetananya, walaupun berdana air, tapi kalau tulus, kalau hormat cara melakukan, memang buahnya tetap besar. Tapi tidak semua orang kaya. Tapi banyak orang kaya yang tidak berbuat kebaikan, kan? Betul tidak? Menolong orang yang sulit, yang kelaparan juga nggak mau. Ya, menolong untuk wihara juga, untuk berdana wihara juga nggak mau. Kalau menolong milih-milih. Kalau dia berbuat kebaikan, wah, yang bisa timbal baliknya ada kantau buat saya. Iya kan? Saya berdana nyumbang 100 juta, tapi saya dapat bisnis dari orang itu. Betul tidak? Kontrak bisnisnya bisa ditandatangan nih. Wah, bisa dapat, bisa lebih dari gotiau berdananya, jadinya bisa dapat cepet ya. Jadi berbuat baik B2B, bisnis to bisnis. Berbuat baik bisa begitu? Ya bisa. Berbuat baik harus, Sang Buddha bilang, kalau berbuat baik bukan itu ukurannya, tetapi ukurannya adalah bagaimana tingkat kita, kesadaran kita untuk melepas. Ya, bukan mengharap. Betul tidak? Kalau mengharap itu ada kilesa, ada kekotoran batin. Tadinya mau maha kusala, karena ada kilesa, ada kekotoran batin dari keserakahan, maka menjadi kusalanya menjadi rendah, atau disebut juga umaka kusala, rendah perbuatan baiknya. Jadi turun. Apa yang menurunkan nilai? Itu tadi kekotoran. Jadi sudah kaya,
sudah sempurna fisiknya, panca inderanya dan sebagainya. Nah, tapi tidak ada usaha untuk berbuat baik, maka orang itu tidak jaminan kaya itu akhirnya lahir ke alam rendah setelah tubuhnya hancur. Ya. Jadi kalau orang sudah meninggal, itu kan sudah apa yang bisa dibawa dari orang kaya itu? Mobil, harta berlimpah, rumah di mana-mana, nggak bisa. Kalau sudah di peti mati ukuran 60 kali 2 meter, ukurannya sempit ya. Orang di peti mati kan sempit, pengap. Ya. Maka sudah tidak ada yang dibawa, tidak ada yang bisa. Hanya kecuali kebajikan, ya kan? Kebajikan itu yang dibawa. Jadi kita harus ingat-ingat itu tuh. Ya, jadi kalau nanti sekarang kita hidup jadi orang kaya, ya harus justru punya kesempatan lebih besar untuk berbuat kebaikan. Harusnya, ya. Tapi kebanyakan orang sebaliknya. Nah, ini harus hati-hati karena kekayaan itu cenderung merangsang orang untuk lebih serakah lagi, lebih kaya lagi, dan seterusnya, yang nggak ada habisnya. Nah, itu yang ketiga, tipe orang ketiga. Tipe orang keempat itu yang paling bagus, yang paling excellent, yaitu dari terang menuju terang. Artinya dia lahir kaya raya, ya, lengkap fisiknya, wah baik lagi hatinya, sering ke wihara, sering mendengarkan dhamma, sering menolong orang, sering meditasi, serang apa. Nah, ini dari terang. Nah, contoh di kehidupan Sang Buddha itu yang gampang itu adalah Anathapindika, ya kan? Betul nggak? Udah kaya raya, sumbang wihara, jetawana, ya kan? Ya, numbangnya juga unik, ya, menyumbang wihara dengan cara koin emas itu ditutupi di tanahnya, beli dari Pangeran Jeta, ya, ditutupi koin dengan koin emas. Wah, berapa luas tuh? Ya, kalau bapak ibu ke India, wihara Jetawana itu besar, ya, masih ada ininya apa, puing-puingnya itu masih ada, ya masih ada kalau ke sana. Kalau Dhammayatra di India itu masih ada. Besar, wah nggak kebayang tuh Anathapindika waktu dulu gimana, ya, seperti itu. Nah, sudah kaya raya, nah, berdana menyokong Sang Buddha dan seterusnya, yang berbuat baik lagi, sehingga pada kemudian mencapai tingkat kesucian lagi, ya kan, karena dia memahami, menembus, ya kan, Anathapindika ini sampai kesucian pertama, ya. Nah, itu wah udah berkahnya itu sudah berlimpah-limpah, ya, berlimpah-limpah, ya. Nah, ini yang paling ideal, ya, kalau kita sebagai perumah tangga itu adalah seperti Anathapindika. Jadi terang menuju terang, ya, seperti itu. Jadi 4 golongan manusia ini, nah kita harus kayaknya kalau sunter dari terang menuju terang semua. Mudah-mudahan, ya, semoga keadaannya baik, ini semua rajin berbuat baik dan sebagainya, sehingga kita lahir lagi ke alam manusia. Nah, jadi berbuat baik, nah itu saluran melalui pikiran itu yang harus dikelola, yaitu pikiran yang tidak serakah, pikiran yang tidak ada keinginan jahat, dan harus punya pengertian benar. Jadi ada 3 saluran. Nah, saluran yang ketiga ini yang harus hati-hati diperhatikan. Kalau tidak membunuh, mungkin orang-orang sudah bisa berlatih tidak membunuh, tidak mencuri, tidak asusila, ya kan. Yang melalui perkataan mungkin juga bisa, ya, walaupun agak sulit-sulit nih yang perkataan, benar nggak? Kalau kita tidak berkata jujur, benar, tidak bohong, ya, berusaha tidak benar, berusaha tidak bohong, ya kan? Tidak memfitnah,
Ya semoga saja kita bisa, ya kan? Nah, tidak ngegosip, nah rada-rada susah nih udah mulai. Benar nggak? Beromong-omong kosong, ngegosip ini, nah itu. Berkata kasar juga kadang-kadang kita masih melanggar. Nah ini harus dilatih. Tetapi yang paling sulit itu adalah bagaimana mengendalikan kebaikan melalui pikiran. Ya, melalui pikiran paling sulit. Sang Buddha bilang sududasang sudipuna yata kamari patina citang raketa medawi citang hutang suka waham. Pikiran itu amat suka berlari ke sana kemari, benar nggak? Padahal pikiran ada di diri kita, tapi dia lari kemana? Kemana? Sukar dikendalikan. Nah, orang yang bisa mengendalikan, menjaga pikirannya, raketa medawi, citang raketa medawi. Orang bijaksana itu, medawi itu orang bijaksana, bisa mengendalikan pikiran, maka citang hutang suka paham. Jadi artinya bisa membawa kebahagiaan. Jadi seberapa jauh kita bisa bahagia batin kita kalau kita bisa mengendalikan pikiran kita. Pikiran yang bagaimana yang dikendalikan, yaitu yang tidak cenderung ke arah keserakahan, cenderung ke arah kemauan jahat, keinginan jahat. Nah, pikiran yang cenderung untuk keliru, salah. Kalau pikirannya ke arah yang benar terus, pikiran benar, pikiran yang bagaimana? Pikiran yang sejalan, ya. Sejalan dengan apa? Dengan jalan utama beruas 8. Nah ini yang harus dipahami dengan baik. Nah ini tidak mudah mengendalikan pikiran itu. Tapi kalau pikirannya sudah terkendali dengan baik, diarahkan ke arah yang baik, maka perbuatan itu akan lebih konsisten untuk tidak salah, tidak berbuat jahat. Ya. Tapi kalau pikirannya melenceng terus ke sana kemari, nah tadi ada pertanyaan sebelum acara itu, Romo, kalau orang stres bisa meditasi nggak? Coba, ada yang bisa? Enggak, jawab nggak? Orang stres bisa meditasi nggak? Kalau duduk mata merem bisa, tapi pikirannya suka. Karena stres itu sama dengan kegelisahan, kekhawatiran, betul ya? Kegelisahan, kekhawatiran adalah salah satu dari 5 rintangan panca niwarana. Pada saat 5 rintangan ini musuhnya orang meditasi. Jadi kalau orang mau meditasi itu harus bisa mengalahkan 5 rintangan. Rintangan apa saja? 5 itu. Vyapada, nirva, kamacanda, niwarana. Rintangan nafsu. Pada saat orang nafsunya sedang muncul, maka orang susah berkonsentrasi. Betul ya? Susah berkonsentrasi, susah meditasi. Vyapada, niwarana. Pada saat orang lagi marah, lagi kesel, betul nggak? Pikirannya ke objek tadi terus, objek kekesalan, benar tidak? Nah itu rintangan. Sukar untuk konsentrasi, untuk melatih meditasi. Nah, pada saat orang sedang malas, lamban, malas, aduh ini hujan rintik-rintik, angin sepoi-sepoi. Dari kemarin mau meditasi rencananya kan? Kata Romo harus banyak berbuat baik, meditasi yuk pagi-pagi. Tapi udaranya enak nih. Hujan rintik-rintik, angin sepoi-sepoi. Ya kan? Nah sudah, tarik selimut, kemalasan. Sore-sore, pagi nggak bisa,
Sore aja dah. Begitu sore, aduh, ada drama India, bagus, ya kan? Begitu. Film apa? Apa tuh? Chandra apa tuh? Nah, ya kan? Nonton dulu. Begitu nonton lupa. Begitu mau meditasi, udah keburu capek nonton. Meditasinya nggak jadi lagi. Nah, ini kemalasan musuh. Ya, banyak. Jadi itu. Terus, nah, yang keempat, udaca kukuca niwarana. Itu berarti kegelisahan dan kekhawatiran. Nah, ini kalau orang lagi stres, suka. Makanya jangan banyak-banyak stres. Betul tidak? Kata Achan Brahm, let it go. Jadi kalau apa namanya? Ya orang hidup nggak mungkin nggak dapat masalah gitu kan, pasti ada masalah lah hadapin kita. Tapi let it go, cepat untuk lepas. Ya kalau dipendem, disimpan, waduh bahaya. Disimpan sekali, deposito, kalau deposito disimpan, bunga berbunga. Nah kalau kebencian juga, bunga berbunga juga bertambah banyak, bertambah kuat. Kalau disimpan, jadi harus dilepas. Let it go, lepas. Gitu, jadi kalau nggak dilepas jadi beban, akhirnya stres bunuh diri. Ada orang juga karena kena COVID, stres, ada yang loncat tuh dari gedung apa tuh, kalau nggak salah sekolahan ya, universitas apa, nah loncat mati ya kan, karena stres. Orang stres pikirannya tidak terkendali, susah berkonsentrasi. Ya, orang yang mudah berkonsentrasi itu yang mana? Pertanyaannya, orang yang banyak berbuat baik. Kalau orang banyak berbuat baik, maka tapi berbuat baiknya berbuat baik bagaimana dulu? Dengan pengetahuan dan dengan pengertian. Oh, saya berbuat baik, ini kesempatan berbuat baik sesuai dengan pengertian saya hukum karma. Ya walaupun saya nggak minta, kadang-kadang juga masih minta ya. Ya tapi saya lepas kadang-kadang ini. Nah, tapi saya berpikir ini kesempatan, maka berbuat baik. Terus kalau diulang-ulang sedikit harus diulang-ulang perbuatan baik kan. Jadi kebiasaan, ya kan. Kalau nggak sering diulang-ulang berbuat baik jadi susah. Tapi kalau diulang-ulang, lama-lama jadi mudah berbuat baik. Ya sama dengan rotan, kalau dilengkung terus tiap hari coba. Lama-lama rotan itu jadi bengkok. Bener nggak? Coba pertamanya ngebengkokin dari rotan yang lurus, susah begini, naik lagi lengkung, ya kan? Begini lengkung lagi, tapi lama-lama makin nurut. Nah, gitu. Jadi harus kebiasaan, ya. Begitu berbuat baik. Jadi harus diulang-ulang. Jadi kebiasaan, mudah, ya kan? Tapi kalau tidak jadi sulit. Jadi tuh kalau ada pamoja kebahagiaan, maka ada ketenangan. Karena berbuat baiknya tulus, ngerti dengan pengertian, maka ada kebahagiaan. Tapi kalau berbuat baiknya tidak ada pengertian, tidak ada pengetahuan, maka berbuat baiknya lewat, jadi gebet cepat. Jadi nggak menimbulkan kebahagiaan batin. Malah mungkin orang yang berbuat baik itu bertanya-tanya, saya berbuat baik terus, tapi kan saya nggak ngerasa apa-apa. Nah, ini kurang pengertian, pemahaman. Ya, berbuat baiknya kurang tulus, kurang pengertian, kurang wisdomnya, ya, kurang kebijaksanaannya. Nah, kalau sudah pamoja, timbul ketenangan. Dan bahasa Palinya itu sebutnya passaddhi, ketenangan. Jadi pamoja, pacaya, passaddhi mengkondisikan ketenangan. Nah, kalau udah ketenangan baru muncul kebahagiaan. Kalau orang nggak tenang, bagaimana bisa bahagia? Ayo, bagaimana orang yang nggak tenang bahagia? Ada orang yang tenang bahagia.
bahagia. Ya, makan, dikasih makan sayur, tempe, tenang, ya kan, menerima, betul nggak? Bahagia nggak? Kalau enggak, waduh, bahaya. Salah satu penyebab darah tinggi adalah makan tempe. Ya, istrinya kasih tempe lagi, besok kasih tempe lagi, tiap hari tempe, dan penghasilannya cuma segitu. Tapi si suaminya marah kan, lama-lama gak gebrak meja, darah tinggi. Gitu ya. Jadi kami tidak bisa menerima kondisi. Tapi kalau bisa menerima, jadi tenang, jadi senang. Betul ya? Jadi gitu. Jadi timbul pasadi, timbul kebahagiaan, tenang, timbul kebahagiaan. Baru kalau sudah timbul kebahagiaan, mudah untuk berkonsentrasi samadhi. Suka pak saya samadhi. Jadi kebahagiaan itu mengkondisikan samadhi itu terbentuk. Tuh. Ya, kalau sudah konsentrasi, maka nanti pengetahuan untuk melihat segala sesuatu, fenomena apa adanya itu lebih mudah. Hidup ini duka, menderita. Kalau orang sudah tenang, sudah bisa berkonsentrasi, udah melihat duka. Betul tidak? Tapi kalau orang tidak tenang, tidak bisa berkonsentrasi, bagaimana bisa melihat perubahan sebagai perubahan, duka sebagai duka? Nggak bisa. Malah sebaliknya, yang berubah disebut kekal, yang tidak bahagia disebut bahagia. Kebalikannya, karena tidak bisa melihat segala sesuatu apa adanya, karena tidak tenang, tidak bisa berkonsentrasi. Maka untuk melihat hukum fenomena apa adanya itu perlu konsentrasi. Ya, nanti ya kabutang itu pengetahuan melihat segala sesuatu apa adanya itu karena hasil dari latihan konsentrasi. Ya, itu tahapannya. Bagaimana orang bisa meloncat ke konsentrasi kalau tahapan batinnya sendiri adalah bergolak terus, gelisah terus, stres terus, sulit. Tapi berbuat baik banyak itu akan menimbulkan pamoja, ketenangan. Jadi sebenarnya yang paling mudah adalah berbuat baik jika setiap ada kesempatan. Ya, setiap ada kesempatan berbuat baik, karena perbuatan baik yang diikuti dengan pemahaman yang benar, pengertian benar itu selalu akan batin kita menjadi senang. So, orang yang sering mendengar dhamma berdana, selesai berdana pasti lain dengan orang yang tidak pernah mendengar dhamma berdana. Ya, cuma sekedar nasi doang jatuhnya. Tapi kalau berdana, aduh, walaupun nasi tapi bahagia, ini sudah memupuk parami kebaikan, ya kan, berdana, dana parami, ya kan, dana. Terus, oh ada orang nenek-nenek mau lewat nyebrang jalan, ditolong, berbuat baik lagi, betul nggak? Ada pengemis yang cacat, dikasih dana, duit, berbahagia, dikasih, itu ada kesempatan, ada pengertian. Kalau nggak ada pengertian, nggak ada keyakinan kan nggak mau kasih, betul nggak? Karena ada pemahaman setiap perbuatan baik walaupun kecil itu menimbulkan hasil, maka mau. Perbuatan baik itu apa saja bisa berbuat baik. Bahkan kita kepada binatang pun kalau kita memberi makan itu membuahkan hasil. Membuahkan hasil. Di dalam Dakina Wibala Sutta itu disebutkan begitu. Jadi ada perbuatan baik bertahap, bertingkat. Memang hasilnya tidak sebesar kalau kita menolong manusia, menolong binatang, tapi ada. Ya, ada. Jadi tidak ada yang tidak menimbulkan hasil setiap kita menanam kebaikan. Ya, gitu. Jadi menimbulkan kesenangan tadi. Jadi latihan yang lebih tinggi itu dimulai dengan latihan yang paling rendah.
Ya, jangan kita mau tinggi tapi yang rendah tidak kita lakukan sebagai dasar-dasar perbuatan baik tadi. Ya, dasar punya kira waktunya tidak dilakukan, ya kan? Perdana tidak mau, silat tidak, tetap dilanggar, tapi tetap berbuat baikan. Nah, itu salah ya. Jadi harus tahap demi tahapnya itu dijalankan, ya, gitu. Orang yang